Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya untuk memperkenalkan diri. Saya Muhammad Mansur, SPD MPD. Saya mengajar di program studi pendidikan sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Dayani Isanuddin Bau-Bau. Saat ini saya mengikuti Serdosmar 2022 gelombang pertama. Perkenalkanlah saya untuk mempresentasikan pernyataan dosen dalam unjuk kerja pidana perguruan tinggi atau PDD UK TPT di bidang pengabdian kepada masyarakat. Berikut beberapa pengabdian pada masyarakat yang saya lakukan dalam bentuk penyuluhan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang saya lakukan diantaranya adalah revitalisasi cagar budaya lokal Kuton pada tanggal 5 Maret 2016 di Balai Pertemuan Desa Hendia Kabupaten Buton Selatan. Dalam penyuluhan tersebut, saya menyampaikan bahwa masyarakat desa harus memahami dan mengetahui tahapan-tahapan dalam pelaksanaan revitalisasi cagar budaya agar cagar budaya tersebut bisa terjaga dan tetap berbentuk keasliannya serta tidak merubah bentuk asli, sebab hal itu akan mengurangi nilai keunikan dan nilai budayanya yang sudah lama terbentuk. Selanjutnya saya melakukan penyuluhan mengenai pengaruh dunia global dalam kondisi pendidikan nyata pada tanggal 25 Maret 2017 daerah Rai Sabu Baru, Kota Bau-Bau. Dalam penyuluhan tersebut, saya menyampaikan bahwa dalam dunia pendidikan harus meningkatkan produktivitas serta kerja secara nasional dalam menumbuhkan dan pemenataan ekonomi secara komprehensif terhadap terjadinya era reformasi oleh persaingan dengan bangsa lain dalam menghasilkan karya bangsa sendiri. Munculnya inovasi dan kolonialis baru dalam perkembangan iptek, jadi hal di atas harus menjadi solusi dan kewaspadaan dalam mengembangkan pendidikan nyata dalam dunia globalisasi. Selain itu, saya melakukan penyuluhan tentang peran pemuda dalam menerapkan budaya gotong royong terhadap eksistensi kemudaan. Kegiatan penyuluhan ini saya lakukan di Kelurahan Tanganapata, Kecamatan Muhum, Kota Bau-Bau pada tanggal 23 September 2017. Dalam penyuluhan tersebut, saya menyampaikan bahwa gotong royong mempunyai nilai dalam eksistensi kemudaan, di mana semangat yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan atau tindakan yang dilakukan oleh setiap individu yang tanpa pamrih untuk melakukan secara bersama-sama demi kepentingan bersama dan individu tertentu. Selanjutnya, saya melakukan penyuluhan dengan tema peran pemerintah dalam mengatasi konflik SARA dalam ekosistem lingkungan yang asli. Kegiatan ini saya lakukan pada tanggal 23 Oktober 2017 di Kelurahan Tanganapata, Kecamatan Muhum, Kota Bau-Bau. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah pemerintah bekerja sama dengan kelompok perangkat serta tokoh-tokoh masyarakat yang dipercayakan dan pihak kepolisian untuk mengatasi persoalan-persoalan yang sangat sensitif. Hal ini juga pemerintah harus mengambil langkah dengan memediasi dan memfasilitasi tokoh-tokoh masyarakat pelaku konflik untuk melakukan perdamaian, tentunya yang bertujuan untuk membuat masyarakat menjadi asli dalam ekosistem yang damai dan harmonis. Saya juga melakukan kegiatan penyuluhan dengan judul pendidikan multifungsi yang berlandaskan intelijensi kultural. Penyuluhan ini saya lakukan di Kelurahan Tanganapata, Kecamatan Muhum, Kota Bau-Bau pada tanggal 18 Desember 2017. Dalam penyuluhan ini, saya menyampaikan diperlukan dibedakan pendidikan yang berlandaskan intelijensi kultural dan bukan sebaliknya. Masyarakat harus memahami dan mengetahui bahwa pendidikan yang membawa masyarakat yang lebih menghargai budaya dalam dunia pendidikan.
Itulah sebabnya pendidikan yang normal akan memberikan tujuan yang beraneka ragam dalam memperoleh nilai-nilai yang berbudaya, dan semua itu tidak akan terlepas dari norma-norma dan faktor-faktor yang mempengaruhi intelijensi serta hal-hal yang berhubungan dengan arti pendidikan yang sebenarnya. Selanjutnya saya melakukan kegiatan penyuluhan dengan judul Esensi Pendidikan dalam Pengelolaan dan Perubahan Dunia Globalisasi. Kegiatan penyuluhan ini saya lakukan di Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Muhung, Kota Bau-Bau pada tanggal 24 Maret 2018. Dalam penyuluhan ini, saya menyampaikan tentang esensi pendidikan yang berbudaya, potensi pendidikan yang berbudaya dalam dunia globalisasi akan membawa pelaku pendidikan ke arah yang menyadari perkembangan itu yang mempengaruhi arti penting nilai-nilai kependidikan, sehingga hal ini menjadi kepentingan bangsa, baik dilihat dari segi kesejarahan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, baik juga masyarakat sekitar lokal, nasional, maupun internasional. Selanjutnya saya melakukan penyuluhan dengan judul Revolusi Mental dalam Pendidikan yang Bermutu. Kegiatan penyuluhan ini dilakukan di Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Muhung, Kota Bau-Bau pada tanggal 28 April 2018. Kesimpulan dari kegiatan penyuluhan ini adalah dengan adanya pendidikan formal melalui sekolah dapat menjadi fokus untuk memulai revolusi mental ini. Pendidikan diarahkan pada pembentukan etos warga negara. Pendidikan diarahkan menuju transformasi dataran kebiasaan, mengajarkan keutamaan yang merupakan pengetahuan praktis. Selanjutnya, saya melakukan kegiatan penyuluhan dengan judul Merangkul Masyarakat dalam Lingkungan yang Religius. Kegiatan penyuluhan ini saya lakukan di Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Muhung, Kota Bau-Bau pada tanggal 30 Juni 2018. Dalam penyuluhan ini saya menyampaikan bahwa keberagaman yang begitu banyak, keberagaman Indonesia tidak akan berjalan dengan baik jika masyarakatnya terlalu diam. Justru masyarakatnya Indonesia memiliki sifat yang memang sangat mencintai keberagaman ini. Keberagaman bukanlah penghalang untuk bisa bekerjasama dalam mewujudkan masyarakat yang lebih baik. Selanjutnya saya melakukan kegiatan penyuluhan dengan judul Menemukan Semangat Solidaritas Kebutuhan Menuju Harmonisasi Sosial Pemuda Karang Taruna Kelurahan Bone-Bone. Kegiatan ini saya lakukan di Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batu Paru, Kota Bau-Bau pada tanggal 19 Februari 2021. Dalam penyuluhan ini, saya menyampaikan bahwa efek dari kemajuan di bidang teknologi informasi membawa pengaruh terhadap manusia sekitarnya. Kebebasan memperoleh informasi merupakan hak asasi setiap orang. Olehnya itu, setiap individu berhak memperoleh informasi apapun yang diinginkan. Dampak globalisasi telah mengakibatkan adanya perubahan-perubahan sosial yang secara cepat yang mempengaruhi moral etika, norma, nilai, dan hukum dalam kehidupan masyarakat kebetulan. Seperti salah satu bentuk organisasi informal yang mewadahi para remaja untuk mengaktualisasikan diri ke masyarakat yang Karang Taruna, yang merupakan salah satu organisasi pemuda yang tidak asing lagi, yang telah memiliki misi untuk membawa generasi muda dan Karang Taruna sebagai wadah pembinaan dan pengembangan kreativitas generasi muda yang berkelanjutan untuk menjalin persaudaraan dan rasa keberagaman, menjadi mitra organisasi lembaga baik kepemudaan ataupun pemerintah dalam pengembangan kreativitas. Selanjutnya saya melaksanakan kegiatan penyuluhan dengan judul Merawat Semangat Pluralisme Masyarakat Bone-Bone berdasarkan falsafah binci-binci kulit. Kegiatan ini saya lakukan di Kelurahan Bone-Bone pada tanggal 11 Juni 2021. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah pluralisme merupakan suatu elemen nilai atau pandangan yang mengakui keragaman dalam suatu bangsa. Keragaman atau kemajemukan dalam suatu bangsa itu haruslah senantiasa dipandang positif dan optimis sebagai kenyataan oleh semua anggota lapisan masyarakat dalam menjalani
kehidupan berbangsa dan bernegara. Esensi makna pluralisme tidak harus diartikan sebagai sebuah pengakuan terhadap keberagaman suatu bangsa. Akan tetapi, di samping itu juga, pluralisme juga mempunyai implikasi-implikasi politis, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, secara praktis, pluralisme selalu dilakukan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Hal ini dapat diartikulasikan bahwa pluralisme berkenaan dengan hak hidup kelompok-kelompok yang hidup dalam suatu komunitas, khususnya yang ada di Buton. Buton pun selalu mengutamakan dan menjunjung tinggi nilai dan norma-norma kebutonan yang diimplementasikan dalam falsafah Buton. Masyarakat Buton tidak pernah membeda-bedakan masyarakat dari kalangan apa saja. Asalkan masyarakat itu mau hidup berdampingan dan mau menerima lingkungan kebutonan yang berdasarkan dengan nilai-nilai toleransi yang nyata serta menyampingkan hal-hal yang diskriminatif antar sesama. Demikianlah Bapak Ibu mengenai paparan saya pada video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja tidak perguruan tinggi atau PDD UKT TBT di bidang pengabdian kepada masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.